Salam jumpa kembali saudara-saudaraku, para pendidik dan guru-guru seluruh Indonesia. Semua orang sekarang bicara AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Banyak guru-guru peserta didik yang sudah memanfaatkan AI untuk proses pembelajaran. Tinggal sekarang kita bicara mengenai ketakutan atau bicara mengenai kegalauan atau kegamangan mereka yang belum mengerti atau belum berani menggunakan AI secara sepenuhnya. Oleh karena itulah, maka pada hari ini judul dari sharing kita adalah manfaat dan risiko penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Sebelumnya saya bicara ini, saya akan menanamkan dulu sejumlah prinsip yang perlu kita pahami terkait dengan AI. AI adalah bagian dari teknologi. Dan kita tahu manusia menciptakan teknologi karena manusia sadar mereka punya keterbatasan. Manusia menciptakan kalkulator karena manusia sadar mereka tidak bisa menghitung sesuatu yang cepat dan rumit. Manusia menciptakan kalkulator atau spreadsheet karena mereka akan mengalami kesulitan ketika harus mengolah data yang begitu banyak. Manusia menciptakan memori karena manusia sadar bahwa mereka tidak bisa mengingat semua hal. Semakin lama kita mengalami sesuatu, semakin lupalah kita. Dengan kata lain, manusia menciptakan AI bukan karena agar menggantikan dirinya, tetapi karena manusia sadar ada beberapa hal yang membatasi manusia untuk melakukannya. Sebagai contoh, guru mengalami kesulitan ketika harus membuat pengalaman belajar yang personal. Bagaimana caranya saya bisa membuat tugas dengan tujuan pembelajaran yang sama ke 30 siswa yang hobinya beda-beda? Kalau tanpa AI saya disuruh bikin secara manual, tentu saja akan sangat memberatkan saya sebagai seorang guru. Tapi kalau guru tersebut pandai menggunakan AI, maka hanya dalam beberapa menit sang guru bisa menciptakan tugas soal yang sesuai dengan hobi dari masing-masing peserta didik. Itu namanya personalisasi pembelajaran. Yang lain, banyak sekali guru mengalami kesulitan ketika harus menerangkan hal-hal yang kompleks dan bersifat abstrak. Sulit bagi seorang guru menceritakan cara kerja otak manusia. Sulit bagi seorang guru dalam menjelaskan bagaimana terjadinya peristiwa tsunami. Atau sulit bagi seorang guru untuk memberikan anak-anak itu bayangan seperti apa isi tubuh manusia dan bagaimana satu bagian tubuh manusia dengan yang lain saling berinteraksi. Tapi terima kasih kepada teknologi AI yang dengan menggunakan pendekatan virtual reality atau augmented reality, maka kita bisa belajar cara kerja otak, cara terjadinya tsunami, atau cara kerja sistem tubuh manusia ini dengan mudah karena bisa divisualisasikan atau dianimasikan. Masalah lain yang sering dihadapi guru adalah juga ketika harus mengembangkan bahan ajar yang termutakhir, yang paling baru. Dan bahan ajar itu harus disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa. Masa 30 orang siswa sih harus bikin 30 materi ajar, walaupun tujuan pembelajarannya satu. Karena setiap anak punya penguasaan yang berbeda-beda terhadap materi ajar yang ada. Bagaimana caranya? AI bisa membantu kita untuk melakukan itu semua. Jadi ini adalah 3 contoh bagaimana guru yang memiliki keterbatasan bisa dibantu oleh artificial intelligence. Bagaimana dari sisi risikonya sekarang? Hal-hal yang ditakuti. Kalau manfaat sudah kita pelajari, mari kita melihat hal-hal yang ditakuti. Guru sangat takut jika siswa itu dikasih tugas langsung semuanya dikerjakan oleh AI sehingga siswa tidak berpikir. Itu ketakutan pertama dari seorang guru. Siswanya tidak berpikir,
tetapi bisa mengerjakan soal yang diberikan gurunya karena menggunakan mesin alias AI. Ketakutan kedua, guru-guru sangat khawatir bahwa anak-anaknya membuat jawaban yang pada dasarnya plagiat atau mengkopi jawaban dari orang lain, karena di situ tidak ada sitasinya. Ketakutan berikutnya adalah seorang guru juga mengalami kegampangan. Karena apa? Karena jangan-jangan AI memberikan informasi yang salah atau tidak akurat. Karena AI bekerja berdasarkan data yang dimiliki. Kalau datanya tidak dimiliki, AI bisa berhalusinasi atau memberikan jawaban yang keliru. Saudara-saudara sekalian, bagaimana cara kita sebagai guru bisa menyeimbangkan antara manfaat dan risiko? Tidak ada cara lain selain kita harus mengembangkan atau menanamkan kompetensi literasi AI di dalam diri kita. Apa itu literasi AI? Sebagai seorang pendidik era modern, kita harus memahami bagaimana cara AI bekerja. Kalau kita memahami cara AI bekerja, maka kita bisa tahu bagaimana kita mengintegrasikan atau memanfaatkannya. Kita bisa tahu di mana AI bermanfaat bagi siswa dan di mana AI tidak bermanfaat sama sekali bagi siswa dan juga bagi kita sebagai pendidik. Jadi tugas kita sebagai pendidik, kita harus paham bagaimana cara AI bekerja. Setelah kita tahu cara AI bekerja, maka kita akan lebih leluasa dalam mengintegrasikan AI ke dalam proses pembelajaran. Karena kita bisa membuat soal di mana siswa tidak tergantung pada AI untuk mengerjakannya. Atau dengan kata lain, kita bisa membuat soal atau tugas yang AI tidak bisa mengerjakannya. Nah, itu adalah literasi berikutnya. Bagaimana kita memahami AI bekerja akan membuat kita jadi paham cara memberikan soal, tugas, kuis yang jawabannya tidak bisa dijawab sepenuhnya oleh AI, namun AI harus bekerja sama dengan manusia, yaitu siswa kita atau peserta didik. Dengan demikian, ketiga yang harus kita pelajari adalah kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan berbagai aplikasi AI yang ada. AI itu bukan cuma ChatGPT, bukan cuma Grok, bukan cuma Gemini, bukan cuma Copilot. AI itu udah ribuan aplikasi. Mulai dari yang namanya LLM, ya, Large Language Model, sampai AI untuk membuat video, animasi, presentasi, membuat tulisan akademik, research, dan lain sebagainya. Yang harus kita miliki adalah bagaimana cara menyuruh AI bekerja, bagaimana cara kita berkolaborasi bersama AI. Dan cara komunikasi manusia dengan mesin itu istilahnya adalah prompt engineering. Prompt engineering adalah the art and science, adalah ilmu bagaimana kita berinteraksi dengan AI agar AI bisa membantu menyelesaikan masalah sehari-hari kita. Saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan kepada para guru, etikanya adalah jika Anda menggunakan AI, deklarasikan saja. Itu etikanya. Peserta didik juga gitu. Jika Anda menggunakan AI dalam berbagai tugas Anda, deklarasikan. Deklarasikan bagaimana Anda bekerja sama dengan AI untuk menyelesaikan masalah tertentu. Saya selalu mengatakan kepada peserta didik saya, zaman sekarang kita berpikir bersama dengan AI, bukan menyuruh AI berpikir sendiri. Kita meneliti bersama dengan AI, bukan menyuruh AI meneliti sendiri tanpa campur tangan kita. Kita menulis buku bersama dengan AI, bukan AI suruh menulis buku sendiri dan kita tidak baca. Itulah Society 5.0. Manusia hidup berdampingan dengan mesin
untuk menyelesaikan masalah manusia. Makanya OpenAI menamakan ChatGPT. Artinya apa? Kita diminta chat, kita diminta ngobrol sama ChatGPT. Ngobrol sepuas-puasnya sampai Anda puas mendapatkan ilmu yang Anda harapkan. Bukan searching engine ChatGPT itu ya, tapi baru mendapatkan optimal kalau kita chatting sama mereka. Lihat Microsoft menamakan AI-nya Copilot. Kenapa? Karena Microsoft ingin mengasih tahu bahwa pilotnya adalah manusia. Mereka adalah Copilot. Copilot boleh menawarkan apa saja. Copilot boleh memberikan rekomendasi apa saja. Tapi keputusan ada di tangan pilot, di tangan manusia. Itulah alasannya maka Google menamakan AI-nya sebagai Gemini. Tahu Gemini kenapa Gemini? Karena Gemini dalam bahasa Latin artinya saudara kembar atau twins. Jadi mereka menganggap AI adalah saudara kembar Anda, sebagai kembaran Anda, yang Anda ajak bicara, Anda ajak sharing, agar menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Itulah saudara-saudara sekalian bagaimana kita mendapatkan manfaat dan menghadapi risiko yang bisa ditimbulkan oleh kecerdasan artifisial. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.